Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trusianis Mejawina. Nah, di pertemuan yang ketujuh kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode sampling. Selamat menyaksikan. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Auditor seringkali mengetahui mana saldo-saldo akun dan transaksi yang mungkin sesekali mengandung salah saji. Auditor mempertimbangkan pengetahuan ini dalam perencanaan prosedur auditnya, termasuk sampling audit. Auditor biasanya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang saldo-saldo akun atau transaksi lainnya yang menurut pertimbangannya perlu diuji untuk memenuhi tujuan auditnya. Nah, dalam hal ini sampling audit itu sangat amat berguna. Terdapat beberapa langkah sampling, yaitu terdapat 6 tahap. Yang pertama adalah menyusun rencana audit. Nah, kegiatan sampling audit ini diawali dengan penyusunan rencana audit. Pada tahap ini ditetapkan jenis pengujian yang akan dilakukan karena berpengaruh pada jenis sampling yang akan digunakan. Pada pengujian pengendalian biasanya digunakan sampling atribut dan pada pengujian substantif digunakan sampling variabel. Tujuan pengujian pada pengujian pengendalian untuk meneliti derajat keandalan pengendalian. Sedangkan pengujian substantif tujuannya meneliti kewajaran nilai informasi kuantitatif yang diteliti. Nah, populasi yang akan diteliti ini disesuaikan dengan jenis tujuan pengujian yang akan dilakukan. Asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penelitian terutama yang diperlukan untuk menentukan unit sampel dan membuat simpulan hasil audit seperti tingkat keandalan, toleransi kesalahan, dan sebagainya. Lalu tahap yang kedua ini ada menetapkan jumlah unit sampel. Nah, tahap berikutnya ini adalah menetapkan unit sampel jika digunakan metode sampling statistik. Unit sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus atau formula statistik sesuai dengan jenis sampling yang digunakan. Pada tahap ini hasilnya berupa pernyataan mengenai jumlah unit sampel yang harus diuji pada populasi yang menjadi objek penelitian. Lalu tahap yang ketiga ini memilih sampel. Setelah diketahui nih jumlah sampel yang harus diujinya, langkah selanjutnya ini adalah memilih sampel dari populasi yang diteliti. Jika menggunakan sampling statistik, pemilihan sampelnya harus dilakukan secara acak atau random. Lalu tahap yang keempat ini adalah menguji sampel. Melalui tahap pemilihan sampel, penelitian mendapat sajian sampel yang harus diteliti. Auditor menerapkan prosedur audit atas sampel tersebut. Hasilnya, auditor akan memperoleh informasi mengenai keadaan sampel tersebut. Nah, lanjut ada tahap yang kelima, mengestimasi keadaan populasi. Nah, selanjutnya ini berdasarkan sampel yang telah diuji, auditor melakukan evaluasi hasil sampling untuk membuat estimasi mengenai keadaan populasi. Misalnya nih, berupa estimasi tingkat penyimpangan atau kesalahan, estimasi nilai interval populasi, dan sebagainya. Lalu ada tahap yang terakhir atau tahap yang keenam ini membuat simpulan hasil audit. Nah, berdasarkan estimasi nih atau perkiraan keadaan populasi yang tadi kita sebutkan, auditor menyebutkan membuat simpulan hasil audit. Yang biasanya simpulan hasil audit ini ditetapkan dengan memperhatikan atau membandingkan derajat kesalahan dalam populasi dengan batas kesalahan yang dapat ditolerir oleh auditor. Nah, jika kesalahan dalam populasi masih batas toleransi, nah berarti populasi dapat dipercaya. Nah, tapi sebaliknya nih, jika kesalahan dalam populasi melebihi batas toleransi, populasi tidak dapat dipercaya. Amin. Terdapat dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit yang kompeten atau yang cukup. Nah, kedua pendekatan ini yang pertama ini adalah sampling statistik dan yang kedua adalah sampling non-statistik. Nah, kedua pendekatan ini apabila diterapkan sebagaimana mestinya akan menghasilkan bukti audit yang cukup. Nah, kedua pendekatan ini juga mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian sampel.
serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit yang lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Nah, cukup atau tidaknya bukti audit berkaitan dengan desain dan ukuran sampel audit. Ukuran sampel yang diperlukan untuk menghasilkan bukti audit yang cukup ini tergantung pada tujuan dan efisiensi sampel. Untuk tujuan tertentu, efisiensi sampel ini berhubungan dengan desainnya. Suatu sampel akan lebih efisien daripada yang lain jika sampel tersebut dapat mencapai tujuan yang sama dengan ukuran sampel yang lebih kecil. Nah, secara umum, desain yang hati-hati akan menghasilkan sampel yang lebih efisien. Penilaian kompetensi bukti tidak ditentukan oleh rancangan dan penilaian atas sampel audit. Penilaian kompetensi bukti audit semata-mata merupakan pertimbangan audit. Nah, penilaian sampel hanya berkaitan dengan kemungkinan bahwa keberadaan salah saji atau penyimpangan moneter dari kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang ditetapkan adalah dimasukkan dalam sampel secara proporsional. Nah, oleh karena itu nih, pemilihan metode sampling statistik atau sampling non statistik tidak secara langsung mempengaruhi keputusan auditor mengenai yang pertama ini prosedur audit yang akan diterapkan atas sampel yang dipilih, lalu kompetensi audit yang diperoleh berkaitan dengan item sampel individual, dan yang terakhir ini adalah tanggapan auditor atas kesalahan yang ditentukan dalam item sampel. Nah, pemilihan antara ketiga pendekatan tersebut nih didasarkan terutama pada pertimbangan manfaat dan biaya. Auditor dapat menggunakan sampling statistik atau sampling non statistik atau ketiganya dalam melaksanakan pengujian audit. Lanjut ke pembahasan sampling dan risiko audit. Beberapa tingkat ketidakpastian secara implisit termasuk dalam konsep sebagai dasar memadai untuk suatu pendapat. Nah, yang diacu dalam standar pekerjaan lapangan ketiga. Dasar untuk menerima beberapa ketidakpastian timbul dari hubungan antara faktor-faktor seperti biaya dan waktu yang diperlukan untuk memeriksa semua data dan konsekuensi negatif dari kemungkinan keputusan yang salah yang didasarkan atas kesimpulan yang dihasilkan dari audit terhadap data sampel saja. Nah, jika faktor-faktor tersebut tidak memungkinkan penerimaan ketidakpastian, maka alternatifnya hanyalah memeriksa semua data. Karena hal ini jarang sekali terjadi, maka konsep dasar sampling menjadi lazim dalam praktik audit. Nah, ketidakpastian yang melekat dalam penerapan prosedur audit ini disebut risiko audit, yang mana risiko audit ini adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, risiko audit ini terdiri dari yang pertama adalah risiko yang meliputi bawaan atau inherent risk dan risiko pengendalian atau control risk. Nah, bahwa saldo akun ini atau golongan transaksi mengandung salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya. Lalu yang kedua ini ada risiko deteksi atau detection risk, bahwa auditor ini tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Nah, yang tadi saya jelaskan ini risiko audit dalam konteks dua komponen risiko yang tadi sudah disebutkan. Dengan menggunakan pertimbangan profesional, auditor menilai berbagai faktor untuk menentukan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Nah, yang mana penentuan risiko pengendalian pada tingkat yang lebih rendah daripada tingkat maksimum akan menuntut pelaksanaan pengujian atas pengendalian dan melakukan pengujian substantif, yang mana prosedur analitik dan pengujian atas rincian saldo-saldo akun atau kelompok transaksi untuk membatasi risiko deteksi. Nah, risiko audit meliputi ketidakpastian yang disebabkan oleh sampling dan ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor-faktor selain sampling. Aspek-aspek risiko audit adalah risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling timbul dari kemungkinan bahwa jika suatu pengujian pengendalian atau pengujian substantif terbatas pada sampel,
Kesimpulan auditor mungkin menjadi lain dari kesimpulan yang akan dicapainya jika cara pengujiannya yang sama diterapkan terhadap semua unsur saldo akun atas kelompok transaksi. Nah, dengan pengertian suatu sampel tertentu mungkin mengandung salah saji moneter atau penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan. Yang secara proporsional lebih besar atau kurang daripada yang sesungguhnya terkandung dalam saldo akun atau kelompok transaksi secara keseluruhan. Untuk suatu desain sampel tertentu, risiko sampling akan bervariasi secara berlawanan dengan ukuran sampel. Semakin kecil ukuran sampel dan juga semakin tinggi risiko samplingnya. Risiko non-sampling ini meliputi semua aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Nah, seorang auditor mungkin menerapkan prosedur audit terhadap semua transaksi atau saldo dan tetap gagal mendeteksi salah saji yang material. Risiko non-sampling ini meliputi kemungkinan pemilihan prosedur audit yang tidak semestinya untuk mencapai tujuan audit tertentu. Sebagai contoh, pengertian surat konfirmasi atas piutang yang tercatat tidak dapat diandalkan untuk menemukan piutang yang tidak tercatat. Nah, risiko non-sampling juga muncul karena auditor mungkin gagal mengenali salah saji yang ada pada dokumen yang telah diperiksanya. Nah, hal yang akan membuat prosedur audit menjadi tidak efektif walaupun ia telah memeriksa semua data. Nah, adapun jenis pengujian audit yang mungkin memerlukan sampling. Yang pertama ini ada pengujian pengendalian, lalu yang kedua pengujian substantif atas transaksi, yang ketiga juga pengujian atas rincian saldo. Sebagian besar konsep sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dapat juga diterapkan bagi sampling pengujian atas rincian saldo. Nah, dalam kedua kasus auditor ingin membuat kesimpulan mengenai populasi secara keseluruhan berdasarkan sampel. Karena pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Nah, untuk mengatasi risiko sampling, auditor dapat menggunakan metode non-statistik atau statistik atas etika jenis pengujian tersebut. Nah, perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan juga pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor. Nah, yang pertama ini ada jenis statistical sampling. Ada dua macam teknik sampling statistik. Yang pertama ini ada attribute sampling, yang mana teknik ini digunakan dalam pengujian pengendalian. Kegunaannya adalah untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Nah, lalu yang kedua, variable sampling, yang mana teknik ini digunakan dalam pengujian substantif. Kegunaan variable sampling ini adalah untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam populasi. Lanjut ke risiko sampling. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan risiko sampling. Dalam menyelenggarakan pengujian substantif atas rincian, auditor memperhatikan dua aspek dari risiko sampling. Nah, yang pertama ini ada risiko keliru menerima, yaitu risiko mengambil keputusan berdasarkan basic sample bahwa saldo akun tidak berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo akun telah salah saji secara material. Lalu yang kedua ini ada risiko keliru menolak, yaitu risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material. Nah, auditor juga memperhatikan dua aspek sampling dalam menyelenggarakan pengujian pengendalian jika ia menggunakan sampling seperti risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah, yaitu risiko menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sampel terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasional pengendalian yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ini risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi, yaitu risiko yang menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sampel yang terlalu tinggi dibandingkan dengan efektivitas operasi pengendalian yang sesungguhnya. Risiko keliru menolak dan risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi berkaitan dengan efisiensi audit. Nah, sebagai contoh,
Jika penilaian auditor atas sampel audit menuntunnya pada kesimpulan awal yang keliru bahwa suatu saldo telah salah saji secara material, padahal kenyataannya tidak demikian, penerapan prosedur tambahan dan pertimbangan atas bukti-bukti audit yang lain biasanya akan menuntun auditor ke kesimpulan yang benar. Nah, sama halnya jika penilaian auditor atas sampel menuntunnya pada tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi, maka biasanya auditor yang akan memperluas lingkup pengujian substantif untuk mengkompensasi anggapannya atas ketidakefektifan pengendalian, walaupun audit dilaksanakan kurang efisien dalam kondisi tersebut namun tetap efektif. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mana terdapat dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih oleh auditor. Yang mana yang pertama adalah sampling statistik dan yang kedua adalah sampling non statistik. Nah, saya menjelaskan yang pertama nih, sampling statistik. Untuk tujuan pertama biasanya digunakan sampling penemuan atau discovery sampling. Sedangkan untuk tujuan yang kedua biasanya digunakan sampling penerimaan atau acceptance sampling. Nah, terdapat nih 3 metode sampling, yaitu sampling atribut, sampling penemuan, dan juga sampling penerimaan. Nah, yang pertama sampling atribut. Metode sampling statistik yang lazim digunakan pada pengujian pengendalian adalah sampling atribut, yaitu metode sampling yang meneliti sifat non-angka dari data, karena pada pengujian pengendalian fokus perhatian auditor adalah pada jejak-jejak pengendalian yang terdapat pada data atau dokumen yang diuji. Seperti paraf, tanda tangan, nomor urut pracetak, bentuk formulir dan lain sebagainya. Yang juga bersifat non angka seperti unsur-unsur yang menjadi perhatian pada sampling atribut. Nah, sampling atribut bertujuan untuk membuat estimasi perkiraan mengenai keadaan populasi. Namun demikian, dalam audit nih kadang-kadang pengujian pengendalian tidak dimaksudkan untuk memperkirakan keadaan populasi, melainkan misalnya untuk mengetahui yang pertama, apakah ada hal tertentu yang perlu mendapat perhatian pada populasi yang diteliti, lalu yang kedua, atau ada menetapkan akan menerima atau menolak populasi yang diteliti. Nah, sampling atribut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan rumus statistik dan juga menggunakan tabel. Namun yang lebih sering digunakan dengan menggunakan tabel. Tahapan dan proses pelaksanaan sampling atribut yang menggunakan tabel dilaksanakan seperti yang pertama, menyusun rencana audit. Pada tahapan ini ditetapkan tujuan audit dan unsur-unsur yang diperlukan untuk menentukan unit sampel, membuat hasil sampling dan juga simpulan hasil audit. Nah, tujuan umum pengujian pengendalian adalah untuk menentukan sikap mengenai keadaan pengendalian intern audit. Yang ditetapkan di sini adalah tujuan spesifik. Unsur-unsur yang perlu ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan unit sampel sesuai dengan tabel penetapan unit sampel, yaitu ada resiko sampling, lalu toleransi penyimpangan, dan juga perkiraan kesalahan dalam populasi. Nah, yang kedua ini ada menetapkan jumlah unit sampel. Berdasarkan perencanaan audit, auditor turun ke lapangan. Hal yang pertama yang akan dilakukan dalam mendapatkan populasi, kemudian memastikan unitnya. Jika populasi sedikit lakukan pengujian 100% atau sensus nih, jika banyak dapat dilakukan pengujian secara sampling. Nah, lalu yang ketiga ini ada memilih sampel. Setelah diketahui jumlah sampel yang harus diuji, langkah selanjutnya adalah memilih sampel dari populasi yang diteliti. Nah, karena metode sampling yang digunakan adalah sampling statistik, maka pemilihan sampel harus dilakukan secara acak atau random. Lalu ada juga menguji sampel yang telah diperoleh melalui pemilihan sampel, kemudian diuji dengan menerapkan prosedur audit. Nah, setelah itu lanjut ke mengestimasi keadaan populasi. Berdasarkan keadaan sampel yang diuji, dibuat perkiraan banyaknya penyimpangan dalam populasi. Dan yang terakhir ini membuat simpulan dari hasil audit. Nah, setelah keadaan populasi diperkirakan, dapatlah dibuat simpulan hasil audit, yaitu berdasarkan perbandingan antara toleransi penyimpangan dengan hasil sampling, yaitu perkiraan penyimpangan dalam populasi. Nah, lalu ada metode yang kedua, ini ada metode sampling statistik lainnya. Nah,
Terdapat dua metode sampling statistik lainnya yang dapat digunakan untuk pengujian pengendalian. Yang pertama adalah sampling penemuan, yang mana sampling penemuan ini adalah teknik sampling yang bertujuan untuk menemukan suatu kejadian serius atau penyimpangan yang perlu mendapat perhatian dalam populasi yang diuji. Sampling penemuan hendaknya diterapkan untuk menguji ketaatan terhadap ketentuan yang tidak ada toleransi atas satu penyimpangan apapun. Nah, lalu ada yang ketiga ini sampling penerimaan. Sampling penerimaan ini adalah teknik sampling yang bertujuan untuk menentukan sikap, menerima atau menolak populasi. Unit sampelnya ditetapkan dari tabel ukuran sampel untuk sampling penerimaan. Hal yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah sehingga tabel itu dapat dipakai adalah unit populasi, probabilitas penerimaan, dan estimasi penyimpangan dalam populasi. Nah, sikap auditor ditetapkan dengan membandingkan acceptance number dengan jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam sampel. Yang pertama, jika kesalahan dalam populasi tidak melebihi acceptance number populasi yang diterima. Nah, lalu yang kedua, jika kesalahan dalam populasi melebihi acceptance number populasi ditolak dalam audit, menerima populasi berarti menyatakan pengendalian intern handal. Sebaliknya, menolak populasi berarti menyatakan pengendalian intern lemah. Nah, lanjut ke metode sampling non-statistik. Pada sampling non-statistik, unit sampel dan evaluasi hasil samplingnya dilakukan berdasarkan judgement tanpa menggunakan formula atau rumus yang baku. Nah, pemilihan sampelnya boleh dilakukan secara acak dan juga non-acak. Nah, seperti misalnya yang pertama menyusun rencana audit. Yang paling utama ditetapkan pada tahapan ini yaitu tujuan audit. Misalnya nih, menilai ketaatan pengadaan barang dan jasa terhadap pacu anggaran. Lalu juga ada toleransi penyimpangan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat simpulan hasil audit. Misalnya ditetapkan toleransi penyimpangannya sebesar 2%. Nah, yang kedua juga ada menetapkan unit sampel. Unit sampel ini ditetapkan berdasarkan judgement tanpa menggunakan rumus atau formula tertentu. Misalnya unit sampelnya ini sebesar 30 unit. Lalu yang ketiga, memilih sampel. Nah, yang mana pemilihan sampel boleh diacak dan boleh juga tidak diacak. Nah, yang keempat ini ada menguji sampel dan mengestimasi keadaan populasi. Pengujian sampel bertujuan untuk mengetahui keadaan sampel. Misalnya dari sampel yang sebanyak 30 unit tadi, ditemukan ada satu kegiatan pengadaan yang melebihi dari pacu anggaran. Nah, tingkat penyimpangan dalam sampel ini adalah 1/30. Yang mana 1 dibagi 30 ya sebesar 3,3%. Nah, kondisi ini dianggap sama dengan populasi. Lalu yang kelima ini membuat simpulan hasil audit, yang mana simpulan dibuat berdasarkan perbandingan dari sampling deviation rate dengan toleransi tadi. Nah, dalam hal ini sampling deviation rate ini lebih besar nilainya dibanding toleransi. Nah, berarti pengendalian pacu anggaran pengadaan itu lemah. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa aja nih yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sampling. Nah, terdapat 5 pertimbangan. Yang pertama ini adalah jumlah populasi dan karakteristiknya sesuai dengan variabel yang diteliti. Yang kedua, tingkat keberartian dalam membuat estimasi. Lalu yang ketiga, ada batas maksimum kekeliruan penarikan sampel. Yang keempat ini tujuan penelitian, instrumen dan analisis data yang akan digunakan. Lalu yang kelima juga ada sumber daya yang tersedia, seperti biaya, waktu, dan juga tenaga. Nah, oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan sampling atas akun piutang. Nah, pertama-tama di sini saya akan menentukan nilai OM-nya dulu atau overall materiality-nya, yang mana dapat ditentukan dengan rumus total aset dikali dengan persen tolak ukur. Nah, total aset di sini saya asumsikan sebesar 47.740.384,7. Nah, lalu saya kalikan dengan 100%.
Nah, lalu setelah itu dapatlah hasil sebesar 475 miliar 7.403,85. Nah, setelah kita dapatkan nilai OM, kita lanjut menentukan nilai PM atau Performance Materiality, yang mana dapat dihitung dengan nilai OM dikali 70%. Nilai OM-nya tadi sebesar 475 miliar 7.403,85, kita kali dengan 70%. Didapatlah hasil sebesar 332 miliar 500 juta 5.182,70. Nah, setelah kita dapatkan dari nilai PM, barulah kita bisa menentukan nilai dari sampling interval. Yang mana nilai sampling interval ini kita bisa dapatkan dengan cara menghitung PM kita bagi dengan confidence factor. Yang mana confidence factor ini nggak semata-mata kita tentuin asal. Nilai confidence factor ini sudah ditentukan oleh ISA Guidance. Dan sekarang saya akan menggunakan yang 95% dengan confidence faktornya sebesar 3,0. Nah, jadi sampling intervalnya PM-nya sebesar 332 miliar 500 juta 5.182,70, kita bagi dengan confidence factor sebesar 3,0. Didapatlah hasil sampling interval sebesar 110 miliar 833 juta 335.060,9. Nah, setelah kita menentukan sampling interval, kita lanjut menentukan sampling size, yang mana sampling size ini bisa kita tentukan dengan menghitung jumlah populasi dibagi sampling interval yang tadi kita hitung. Nah, sampling size di sini dari data yang saya dapatkan ini sebesar 1.500 miliar 1.615,39. Nah, kita bagikan sampling dengan nilai sampling interval sebesar 110 miliar 833 juta 335.060,9. Didapatlah sampling size sebesar 13,5. Nah, dari banyaknya data yang saya dapatkan, karena saya mendapatkan sampling size sebesar 13,5, maka saya di sini akan menggunakan 14 sampel dengan nilai tertinggi. Nah, berikut menggunakan metode MUSE ya. Nah, berikut yang teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah data yang akan saya gunakan. Nah, dari data yang tadi sudah teman-teman lihat, maka di sini saya akan melakukan pengujian. Nah, di sini sudah ada tabel seperti nomor debitur, correct value, audited value, misstatement, dan misstatement dalam hitungan persen. Nah, di sini kita langsung aja ke total persen error. Nah, total persen error ini didapatkan dari jumlah total dari persen misstatementnya kita tambahkan semua dari 1 sampai 14, lalu didapatkanlah hasil sebesar minus 38,36%. Nah, lalu dari hasil tersebut barulah kita bisa menentukan nilai average percent misstatement. Nah, dari hasil tadi persen total error sebesar minus 38,36% kita bagi 14 ini nilainya dari jumlah data yang dari sampling size yang tadi kita dapatkan. Nah, ini didapatkanlah hasil minus 2,74%. Nah, dari hasil minus 2,74% ini kita baru bisa menentukan projected misstatement, yang mana minus 2,74% kita kalikan dengan jumlah populasi dari seluruh data, yaitu sebesar 1.500 miliar 1.615,4. Nah, didapatkanlah hasil minus 41 miliar 100 juta 44,3. Nah, lalu setelah kita menghitung semua ini, nah dapat disimpulkan nih bahwa saldo piutang usaha per 31 Desember 2009 ini adalah overstated senilai 41 miliar 100
4.044,3. Nah, berdasarkan data piutang usaha per tanggal 31 Desember 2019, telah dilakukan substantif testing dengan menggunakan teknik sampling statistik, di mana sampling intervalnya sebesar 110.338.360,9 dan menghasilkan sampling size sebanyak 13,5. Nah, dari 33.173 debitur yang terdaftar dilakukan pengujian substantif sebanyak 14 debitur. Dari pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa saldo piutang per 31 Desember 2019 dilaporkan terlalu besar atau overstated, senilai 41.100.044,3 rupiah, maka saldo piutang usaha yang seharusnya adalah 1.488.900.1.571,9 rupiah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.